Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan wa ahibbai, puji dan syukur tiada henti untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kemurahannya. Kembali kita dipertemukan di masjid kita ini untuk meneruskan kajian kita pada kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga seluruh sahabat-sahabatnya yang dengan gigih meneruskan perjuangan mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dinullah benar-benar telah sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ikhwan wa ahibbai, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca dan menelaah penjelasan Syekh rahimahullah taala mengenai asbab al-ghusl atau mujibat al-ghusl, hal-hal yang bila terjadi pada diri kita maka hal tersebut mengharuskan kita, menyebabkan kita berkewajiban untuk mandi, Kala itu Syekh rahimahullah taala menyebutkan bahwa mujibatul ghusl, hal yang mengharuskan kita mandi itu ada 6 poin. 3 poin, 3 hal mustarakah. 3 hal ini dari yang ke-6 itu mustarak. Sama laki dan wanita sama-sama mungkin untuk mengalami ketiga hal ini. Yang pertama, iltiqaul khitanain, persentuhan dua kemaluan, yang kala itu telah dijelaskan bahwa maksud dari iltiqaul khitanain adalah dukhulu qadrul hasyafah, memasukkan sebatas minimal kepala kemaluan hasyafah laki-laki ke kemaluan wanita. Kemudian yang kedua, inzalul mani. Dengan demikian dapat dipahami bahwa idkhalul hasyafah atau iltiqaul khitanain ini itu mengharuskan mandi walaupun tanpa keluar air mani. Dan yang kedua, air keluarnya air mani itu merupakan mujibatul ghusl walaupun tanpa hubungan badan antara suami dan istri, akan tetapi karena bisa mimpi, bisa melamun, atau bisa karena sakit. Dan yang ketiga adalah al-maut. Dan telah dijelaskan bahwa yang berkewajiban untuk mandi itu bukan si mayit, karena al-mayyit, karena ketika kita telah meninggal dunia maka inqata at-takalif, seluruh beban, seluruh syariat itu telah terputus. Ia tidak mungkin lagi diberi beban, baik itu yang wajib, sunnah atau yang lainnya. Karenanya yang dimaksud dengan mujibatul ghusl yang berkaitan dengan al-maut, yang berkewajibannya adalah al-ahya dan bukan al-mayyit. Selanjutnya Syekh rahimahullah taala di sini menyebutkan atau mengatakan wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiyal haidu wan nifasu wal wiladah. Dan mujibatul ghusl, hal yang menyebabkan wajib mandi ketiga, keempat, kelima dan keenam, atau 3 poin selanjutnya ialah takhtassu, spesial untuk wanita saja. Mungkin antum lah, kalau gitu buat apa hadir? Kalau ini adalah berlaku hanya untuk wanita saja, kan laki-laki sudah berlalu. Yang sekarang kita tidak ada perlunya. Buat apa kita mengetahui 3 mujibatul ghusl kalau ternyata itu adalah khas, spesial, hanya untuk berlaku hanya pada kaum wanita. Ini alasan orang yang cepat pandangan.
ia hidup hanya di hari ini saja. Ia tidak bisa membayangkan esok hari, masa depan. Dan ia pun juga telah melupakan masa lalunya. Ia dilahirkan oleh seorang wanita, ia pasti punya seorang ibu. Ada kemungkinan dia berkewajiban mengajari ibunya. Dia punya saudara wanita, dia punya masyarakat yang di masyarakat dia ada wanitanya. Karena tidak ada alasan, walaupun ini ahkam takhtassu bin nisa, hanya berlaku pada wanita, tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk tidak mengetahui. Karena suatu saat Anda akan menikah, antum akan memiliki putra-putri yang tentu antum berkewajiban untuk mentarbiyah, mendidik mereka, mengenalkan kepada mereka tentang ahkam al-ghusl, ahkamu al-ghusl. Dan ini adalah mas'uliyah, kewajiban orang tua, seorang ayah. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan poin ini dengan mengatakan muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Ajari, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka sudah berumur berapa? 7 tahun. Dan pukul kalau mereka tidak mau sholat. Kapan? Ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, bagaimana nanti kalau antum tidak tahu tentang ahkam, tentang mujibatul ghusl? Kalau ternyata punya putri wanita, jelas putri adalah wanita, tidak ada putri yang laki-laki. Punya putri sudah balik haid, dia bertanya, ayah sekarang darahnya sudah berhenti, apa yang harus saya lakukan? Saya dulu tidak semangat belajar ini. Tentu antum akan, gimana ayah, gimana abi? Antum akan kebingungan. Tentu ini harus antum ajarkan. Antum harus mulai bisa mendidik terhadap istri antum, mengenalkannya kepada putri-putri antum. Karena tidak ada alasan untuk mengatakan karena ini spesial bagi wanita maka saya tidak perlu pelajarinya. Terlebih-lebih bila antum punya semangat besar ingin menjadi muallimin nasil khair, ingin mengajarkan, menjadi orang yang meneruskan estafet dakwah, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala yang telah dipikulkan kepada para anbiya. Beliau mengatakan wa thalathatun takhtassu bihan nisa, 3 mujibatul ghusl ini spesial bagi wanita, yaitu wahyal haidu, yaitu darah haid. Dengan keluarnya darah haid maka berarti wanita telah berkewajiban untuk mandi. Wahya al haid. Namun mungkin bagi antum yang jeli akan mengatakan, bagaimana syekh ini mengatakan bahwasanya dengan keluarnya haid wanita itu harus mandi, kan darahnya masih mengalir. Dimana yang menyebabkan orang wajib mandi adalah haid. Padahal haid itu bukan seperti inzalul mani. Inzalul mani seketika keluar dan berhenti. Namun haid bisa berkepanjangan, bisa 7 hari, bisa 10 hari, bisa kurang atau lebih. Apakah sekedar wanita haid kemudian dia harus mandi? Tidak. Namun wanita wajib mandi kapan? Ketika ia telah suci, telah berhenti dari haid. Mungkin antum akan mengatakan, lalu bagaimana ini? Terkesan ada ta'arud. Katanya haid itu mengharuskan mandi, namun ketika sudah datang haid kok tidak boleh mandi. Kalaupun mandi tidak sah. Kalaupun mandi tidak sah. Ia hanya boleh atau sah mandi kapan? Kalau haidnya telah berhenti. Ikhwan wa ahibbai, para fuqaha menjelaskan, ini bukan ta'arud. Ini bukan pertentangan. Tidak ada pertentangan tidak ada hal yang aneh pada ucapan Syekh di sini rahimahullah taala. Kenapa? Karena yang benar dari penjelasan para ulama bahwasanya mujibul ghusl, yang menjadikan wanita berkewajiban untuk mandi, itu adalah khuruju damil haid. Namun waktu sahnya, kapan wanita sah untuk mandi dari haid adalah tatkala haidnya telah berhenti. Misalnya serupa dengan puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan wajib? Diwajibkan atas manusia tatkala dukhulu syahr. Dengan apa dukhulu syahr ditandai? Dengan ru'yatu al-hilal. Namun kapan antum berpuasa? Apakah sekedar ru'yatul hilal antum langsung berpuasa?
Tidak, namun esok hari. Tapi kapan mulai wajib berpuasa? Dengan ru'yatul hilal Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah mengatakan rusumu liru'yati, berpuasalah tatkala kamu melihat. Padahal ketika kita melihat kita belum sah untuk puasa. Namun kapan sah puasanya? Baru esok hari. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah tentang puasa Ramadan, "Tsumma atimmus syiyama ila lail." Kalau sudah telah terbit fajar maka sempurnakanlah. Fakul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu as-syiyam. Waktu pelaksanaan puasa adalah tatkala terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun waktul wujub kapan dimulai? Dari tulu al-hilal, bukan tulu syams. Waktu wujub syiyam Ramadan, waktu wajibnya puasa Ramadan dimulai sejak terbitnya hilal. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sumu liru'yatih," berpuasalah ketika kamu telah melihat hilal. Namun kapan waktu ada? Karena di sini saya ingin menekankan bahwasanya para fuqaha, para ulama membedakan antara waktul wujub dengan waktul ada. Ada dua jenis waktu, waktul wujub dan waktu ada. Kapan wanita berkewajiban mandi, yaitu bila ia telah keluar darah haid, datang haid. Namun kapan waktu adanya, kapan waktu sahnya dia menjalankan syariat ini, yaitu mandi? Kapan? Tatkala telah suci. Sebagaimana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia wajib untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kapan mulainya? Dengan tulu'u al-hilal, dengan terbitnya bulan sabit di arah barat. Namun waktu sahnya menjalankan puasa Ramadan kapan? Ketika telah terbit fajar. Sehingga ada dua jenis waktu yang harus antum kenal. Ada waktu wujub dan ada waktu ada. Dan ini bila tidak antum bedakan akan takhtalit alaikum ba'dul ahkam. Akan tercampur adukkan sebagian masail dan antum akan kira ini terjadi ta'arud, akan terjadi ta'arud antara ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Para siapa yang telah mendapatkan bulan Ramadan maka ia wajib puasa. Tapi kenapa kita tidak boleh puasa ketika terbit hilal? Bukankah Allah mengatakan faman syahida minkum syahra? Ini kan sudah bulan Ramadan. Misalnya bila tadi maghrib, tadi adzan maghrib kita bulan Ramadan, kan kita sudah mendapatkan Ramadan. Kenapa tidak boleh puasa? Bukankah lebih enak puasa di malam hari daripada siang hari? Tentu ini pola pikir semacam ini terjadi kenapa? Karena tidak dibedakan antara waktu wujub dengan waktu al-ada. Sehingga tidak heran, tidak ada yang aneh pada ucapan Syekh rahimahullah ta'ala tatkala beliau mengatakan mujibatul ghusl, yang menyebabkan wanita mandi itu adalah khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Itu mengharuskan dia mandi. Namun kapan dia boleh, kapan dia sah mandi? Kalau haidnya telah berhenti. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya yas'alunaka 'anil mahid, tentang perihal wanita yang haid. Katakan, jelaskan bahwasanya itu adalah adza, itu adalah gangguan yang dialami oleh wanita. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah, janganlah engkau gauli istrimu yang sedang haid. Fa idza tatahharna, kalau sudah bersuci mereka telah mandi. Artinya selama datang haid maka mereka tidak sah untuk mandi. Walaupun mandi seperti mandi janabah, maka dia tetap terkena hadas akbarnya, masih melekat pada dirinya dan ia belum dinyatakan suci. Karena lihat, cermati pada ayat yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita yang sedang haid. Kemudian Allah mengatakan fa idza tatahharna, kalau mereka